Dari pintu kaca kembar gedung rumah sakit itu perlahan terbuka secara otomatis yang memunculkan dua orang keluar dengan tangan masih saling bergandengan. Alex dan Rika menuruni anak tangga teras yang sekarang keduanya tengah berjalan di ubin teras hendak menuju ke bangunan restoran sebelah gedung rumah sakit. "Kita mau kemana?" tanya Rika menatap punggung tegap lelaki yang masih setia menggenggam jemarinya. "Ke Resto Seafood," jawab enteng Alex melangkah santai. "Hah? Tidak deh, di sana kan makanannya mahal-mahal." Rika menarik tangannya dari genggaman yang sontak menghentikan langkah kaki si Alex menoleh. "Apa aku terlihat tidak mampu bayar jika makan di situ?" "Ah, bukan begitu. Kalau gitu, biarkan saya yang membayar saja." Kembali Alex meraih tangan gadis itu dan digenggamnya lagi. Kekhawatiran yang tidak perlu. Dia melanjutkan langkahnya kembali. Tunggu. Saya tidak mau berhutang lagi pada Anda," ucap Rika yang ketarik hingga mau tak mau mengimbangi langkah lelaki tersebut. "Aku tak pernah merasa meminjamkan uang padamu." "Aduh, ya meskipun begitu saya..." "Riri," panggilan seseorang dari arah belakang yang amat sangat dia kenal, sontak menghentikan langkah kaki mereka berdua. Suara ini, dengan kaku dan pelan Rika menggerakkan kepala menengok ke belakang. Yang seketika tubuhnya dibuat terpaku membeku dan kedua matanya melotot terkejut. Kak Franz? Akhirnya kita ketahuan juga." Dengusan Alex tersenyum sinis ke arah lelaki yang tampak sedang menatap tajam penuh amarah dan kebencian itu. Lelaki bermantul panjang hitam itu berjalan mendekati dengan pandangan tersorot fokus nan tajam ke arah Alex yang sama-sama sedang menatapnya tajam. Sedangkan Rika sudah mematung membeku di tempat. "Oh Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kenapa dia datang di saat aku sedang dengan bersama si orang aneh ini?" Batin dia sudah panik dan gelisah. "Lepaskan tanganmu dari Riri," peringatan Franz yang sudah berada di hadapan keduanya. "Hei, apa ini caramu menyapa temanmu?" Alex bersikap santai walau tatapannya terlihat dingin dan tajam. Dia tersenyum menyeringai malah sengaja mempererat genggaman. Apa mereka saling kenal?" Bingung Rika melirik kedua lelaki itu secara bergantian. Teman? Mana ada teman yang malah tertarik akan permata milik temannya sendiri. "Lepaskan." Geram Franz sudah dikuasai oleh emosi sampai gigi dia gemetar. Bagaimana kalau aku tidak mau?" Dengan sengaja Alex memprovokasi membalas masih dengan seringaian sinis dan tajam. Rika yang berada di antara mereka berdua hanya bisa terdiam kebingungan. Sepertinya hubungan mereka tidak baik deh. Secara tiba-tiba Franz menggenggam tangan sebelah Rika dan menariknya hingga tubuh gadis itu ketarik ke arahnya dan berakhir dalam rangkulan tangannya. "Ah, kakak!" Kaget Rika akan tindakan dadakan itu. Alex mendengus masih tersenyum sinis. "Kau bisa menyakitinya, Franz. Lepaskan." Dia masih teguh akan peringatannya. Baiklah. Mengalah Alex melepaskan genggaman di jemari tangan gadis itu. "Ayo kita pulang." Franz hendak berbalik masih merangkul bahu Rika yang secara refleks gadis itu pun mau tak mau hanya bisa patuh mengikuti. Kak, jangan berbicara sekarang. Kita pulang." Sentakan Franz membuat Rika pasrah menutup bibirnya kembali. "Hei!" teriakan Alex ikut melangkah mengikuti dari belakang. Namun Franz yang sudah gelap akibat amarah membuncah dalam diri. Dia tak mendengarkan akan teriakan itu. Dia hanya ingin segera pergi dari sana dan membawa gadis dalam rangkulannya itu menghindar dari si lelaki tersebut. "Franz!" Secara cepat Alex meraih sebelah bahu Franz dan mencengkramnya. "Alex, selagi aku bicara baik-baik, singkirkan tanganmu." Seketika ucapan Franz tergantung di udara seiring suasana mencekam di antara mereka terbuyarkan oleh suara keras yang berasal dari perut gadis itu. Malunya. Batin Rika berteriak saking malunya wajah dia sampai merah padam sudah tak kuasa mengangkat pandangan. Kedua lelaki itu pun langsung menatap ke arahnya. Sepertinya sebelum pulang kita harus mampir ke tempat makan dulu.
Ucapnya sudah bisa menguasai emosi dalam diri. Ke resto seafood, dia sangat menyukai makanan di sana. Alex ikut bersuara yang malah mendapati delikan tajam dari Pras. Aku tak bertanya padamu. Aku juga tidak berbicara denganmu. Aduh, mereka ini. Rika menarik lengan baju lelaki yang masih merangkul bahunya itu. Kak, ayo. Pras yang mengerti akan tatapan gadis tersebut akhirnya mendesah pelan dan dengan kepaksa mengiyakan. Baiklah, kita ke sana. Lalu mereka pun berbalik arah kembali menuju restoran yang sempat dituju tadi. Hingga tidak butuh waktu lama, kini mereka bertiga telah berada terduduk di kursi salah satu meja restoran tersebut. Dengan Rika terduduk di kursi tengah di antara dua lelaki yang duduk saling berhadapan. Situasi macam apa ini? Batin Rika menatap cemas dan gelisah pada kedua pria di samping kiri dan kanannya itu. Kenapa kau ikut kemari, hah? Tanya Pras menatap kesal pada lelaki di hadapannya. Sedari awal memang aku berniat kemari bersama wanitaku, tapi malah ada si pengganggu di tengah jalan. Sarkas Alex tersenyum kepaksa, terlihat jelas dia juga sedang menahan kekesalan. Oh, nyalimu cukup berani mengakui milik orang sebagai milikmu. Dasar pencuri. Pras tak mau kalah menyindir. Maling bilang pencuri. Dan juga setauku dia bukan milik siapapun. Jadi bebas tuh untuk kumiliki. Kau, Kak, serobot Rika segera menghentikan sindiran menyindir kedua pria itu. Pras menoleh dan memasang senyuman. Iya Riri, ini aku mau pesan ini. Walau tergagap, Rika menunjuk salah satu masakan di buku menu. Dengan lembut Pras berkata, pesanlah semua yang kamu mau. Iya Kak. Rika pun menyebutkan menu yang dipilih ke pelayan yang sedari tadi berdiri di sana. Decak Alex menatap sewot. Dia ikut membuka buku menu dan memesan makanan yang langsung dicatat oleh si pelayan. Dan dalam beberapa menit kemudian, pesanan mereka telah sampai di meja dan tersajikan apik di atas meja. Rika yang melihat hidangan menggiurkan di hadapannya hampir meneteskan liur akibat lapar. Lezat sekali. Gumam Rika menatap Binar penuh nafsu lapar. Namun sayangnya waktu makan dia harus tertunda lagi oleh karena Pras yang ingin menunjukkan kedekatannya dengan sengaja meraih tangan kanan Rika serta menggenggamnya, lalu dia melemparkan tatapan angkuh seakan sorot mata itu berkata, kau bukan siapa-siapa bagi dia. Jadi ketahui tempatmu. Dengus Alex tersenyum miring. Dan tak mau kalah dia pun meraih tangan kiri Rika yang ada di atas meja. Dan digenggamnya erat, lalu dia membalas menatap menantang yang terkandung kata, kau pikir kau saja yang bisa. Rika yang menjadi bahan pertengkaran mereka dibuat kebingungan akan sikap mereka yang tiba-tiba menarik tangannya. Ini kenapa kalian memegang kedua tanganku? Kalau gini bagaimana aku akan makan? Segera keduanya menarik kembali tangannya dan mengusap tengkuk leher salting. Nah, makanlah. Pras memberikan garpu dan sendok yang langsung diterima. Iya. Walau masih bingung, Rika mulai bergerak menyendok makanan di piring untuk disuapkan ke mulut. Sementara Alex memilih terdiam mengamati sembari meminum air jus yang dipesannya. Sampai seperkian menit, keheningan membentang di antara mereka yang sibuk dengan pikiran masing-masing dan dengan pandangan hanya tertuju memperhatikan pada gadis yang tampak gugup menikmati makanan. Ini kenapa lagi mereka? Kalau gini kan aku nggak bisa leluasa makannya. Batin Rika merasa tertekan dan terbebani akan situasinya saat ini yang menjadi pusat perhatian kedua pria tersebut. Kak, Pras tersenyum dan menanggapi. Iya, kenapa Riri? Kalian berteman? Tanya Rika melirik kedua pria itu secara bergantian. Teman? Kalau musuh iya. Jawab Pras tersirat ketidaksukaan terhadap lelaki berjas itu. Kau kira aku sudi berteman dengan saingan? Alex menimpali tak kalah sinis. Kalian terlihat akrab ya? Tawa kepaksa Rika terdengar garing. Aku ingin segera pergi dari sini. Bidan Rikanza, seseorang memanggil namanya membuat gadis itu seketika menoleh. Oh, Salsa?
Gadis berseragam perawat tersebut telah sampai berdiri di hadapan meja mereka. Dia terlihat bernapas terengah akibat berlari. "Bidan, saya cari kemana-mana untunglah ketemu. Bukan ini yang terpenting sekarang. Bidan harus segera ke ruangan bersalin, karena pasien Momo sudah masuk fase aktif." Cerocos Salsa terburu, sontak Rika beranjak berdiri. "Kak, aku mau ke dalam dulu. Aku lupa bilang kalau hari ini aku mau lembur." Yang dibalas manggutan kepala oleh Pras. "Pergilah, tangani pasienmu." Sejenak Rika melirik Alex yang sedang menatapnya. "Tuan Sekretaris?" "Tak apa, aku akan di sini sebentar," kata Alex. "Baiklah, ayo Salsa." Rika pun beranjak pergi bersama gadis perawat itu meninggalkan kedua lelaki tersebut di sana. Di sela langkah kaki meninggalkan restoran, Salsa sempat melirik-lirik pandang ke belakang lalu beralih melirik ke arah sampingnya. "Bidan," bisik dia. "Iya, kenapa?" "Hebat banget ya Bidan, bisa kenal dua lelaki hebat itu." Dia tersenyum takjub dengan mata berbinar kagum. Sontak Rika melirik cepat dengan alis berkerut. Orang hebat, mereka. Yang dimanggutin semangat oleh Salsa. Yang satu dokter yang mendapat gelar dokter spesialis penyakit dalam di usianya yang sangat muda, dan bahkan sekarang sedang proses mendapat gelar profesor. Terus yang satunya lagi tuan muda dari keluarga konglomerat Adirga. Bukankah itu hebat? Mendengar hal itu seketika kedua mata Rika melebar sehingga langkahnya melambat. Keluarga Adirga? Salsa dibuat mengernyit heran. Apa jangan-jangan Bidan enggak tahu kalau dia tuan muda dari keluarga Adirga? Aku benar-benar baru tahu sekarang. Gak nyangka orang aneh itu ternyata anak konglomerat dari keluarga Adirga. Tapi bentar deh, jika dia dari keluarga Adirga, kenapa malah jadi sekretaris di keluarga Saputra ya? Dan, Bidan, panggilan Salsa membuyarkan lamunan. "Oh iya," tersadar Rika menyahuti. "Hehehe, kasih resepnya dong, gimana bisa dekat dengan orang-orang hebat itu?" "Hah? Kak, kamu ngaco deh. Dah ayo kerja, pasien pasti sudah menunggu." Untuk menghindar sengaja Rika mempercepat langkah kaki dan "Yah Bidan pelit," rajuk Salsa membuntuti.